Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga sehat selalu. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan sedikit melanjutkan perbincangan seputar yayasan. Masih banyak sekali tema-tema yang patut kita diskusikan. Nah, semoga diskusi seputar yayasan ini bisa menambah wahana kita untuk berusaha berupaya meningkatkan performa atau kinerja dari sebuah yayasan sehingga semakin hari semakin baik. Ada sebuah pertanyaan di dalam komentar yang disampaikan oleh salah seorang pemirsa, karenanya maka saya ingin sampaikan apresiasi kepada para pemirsa yang aktif untuk menyampaikan komentar-komentar, dan khusus kepada akun yang bernama Dian Kardiansyah, ya, saya sampaikan terima kasih pula karena beliau telah menyampaikan sebuah komentar yang patut untuk kita respon dalam diskusi kita kali ini. Beliau menyampaikan dalam akunnya di komentar itu sebuah pertanyaan, ya, bagaimanakah kita bisa mengakses isi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah yayasan, ya, karena pada konteks ini beliau tanyakan adalah pendiri yayasan sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Dan posisinya saat ini yayasan dipimpin oleh orang-orang yang baru. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan ini memuat beberapa poin penting. Ya, saya yakin teman kita ini, Pak Dian Kardiansyah, bukan tidak tahu, tapi ingin memancing supaya kita mendiskusikan, merenungkan poin-poin penting ini. Poin penting pertama dari pertanyaan beliau ini adalah kita diajak untuk berbicara tentang dokumen anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi beliau tanyakan, gimana kita bisa mengakses dokumen anggaran dasar dan rumah tangga sementara pendiri yayasan ini meninggal dunia. Nah, ini berarti pertanyaan ini bisa diasumsikan bahwa selama ini anggaran dasar dokumennya itu dipegang oleh pendiri. Nah, maka poin pertama ini perlu kita dudukkan bahwa sesungguhnya ketika yayasan sudah berdiri dan sah di hadapan hukum karena telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, maka seluruh yang berkaitan dengan yayasan itu menjadi tanggung jawab 3 organ yayasan. Pertama pembina, kedua pengurus, ketiga pengawas. Nah, artinya apa? Pendiri tidak punya kewenangan dan tugas lagi. Dan karenanya maka seharusnya dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu disimpan oleh pengurus yayasan atau oleh pembina yayasan. Kenapa? Ya, karena dokumen anggaran dasar itu tertuangnya ada di dalam akte notaris. Ya. Dan akte notaris ini harus tersimpan dengan rapi. Ya. Nah, saya merekomendasikan akte notaris ini disimpan setidaknya oleh pembina yayasan. Ya. Kalau kemudian diperlukan bisa disimpan oleh sekretaris yayasan. Mengapa saya rekomendasikan dipegang oleh pembina yayasan? Karena yang berhak dan berwenang merubah anggaran dasar yang tertuang di dalam akte notaris itu pembina. Ya, itu adalah pembina. Nah, itu yang pertama. Ya, maka teman-teman sekalian, ketika kita sudah mendirikan yayasan, maka dokumen penting yang harus kita amankan itu adalah akte notaris. Kenapa? Karena di dalam akte notaris itu akan tertuang anggaran dasar yayasan. Dan ingat, anggaran dasar itu tidak boleh diabaikan. Dia adalah aturan yang mengikat kepada yayasan setelah undang-undang. Ya. Sehingga kalau nanti ada sengketa, ya, ada dinamika-dinamika internal dalam yayasan, itu harusnya diselesaikan melalui bagaimana diatur di dalam anggaran dasarnya. Ya. Ketika tidak ada diatur dalam anggaran dasarnya, maka naik kepada undang-undang yayasan. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaan beliau itu adalah ini posisinya adalah pendiri ini sudah meninggal dunia. Nah, sebenarnya ya, pendiri ini sudah tidak ada kewenangan. Oleh karenanya, maka terkait dengan akte notaris yang di dalamnya ada anggaran dasar, bahkan terkait dengan anggaran dasar dan rumah tangga yayasan, pendiri sudah tidak ikut-ikut lagi, sudah tidak punya kewenangan lagi.
Nah, yang ketiga, poin pentingnya itu adalah yayasan sekarang dikelola oleh pengurus baru, semuanya rata-rata baru. Nah, teman-teman sekalian, ini patut kita hati-hati, ya, harus dipastikan. Pertama, apakah pengurus baru ini, ya, sudah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM? Ya. Kalau pengurus baru ini dia menjalankan kepengurusan dari yayasan, sementara dia tidak ada dalam akte notaris maupun akte perubahan akte notaris, ya, maka dia tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan hukum atas nama yayasan. Nah, ini penting. Maka Pak Dian Kardiansa tolong dicek, ya. Jadi siapapun, ya, ketika dia tidak ada di dalam namanya tidak ada di dalam kepengurusan yayasan atau pembina yayasan atau pengawas yayasan, ya, di dalam akte notaris, maka dia tidak punya kewenangan melakukan apapun atas nama yayasan. Ya, pengurus ketika namanya tidak ada tertuang dalam akte notaris atau perubahan akte notaris yang sudah diberitahukan kepada kementerian, maka dia sesungguhnya tidak punya kewenangan untuk melakukan tindakan apapun, tindakan hukum apapun atas nama yayasan. Artinya apa? Kalau dia melakukan ini, lalu kemudian ada yang mempersoalkan, maka dia bisa dipersoalkan. Karena dia tidak punya kewenangan. Dia tidak punya kekuatan secara hukum apapun untuk menjalankan yayasan. Nah, jadi ini penting. Tadi persoalannya adalah akte notaris, anggaran dasarnya tidak ada, dibawa oleh pendiri yayasan meninggal. Nah, sementara susunan pengurusan itu tertuang dalam akte notaris. Ya. Kalau kemudian ada kepengurusan baru, sementara akte notarisnya tidak ada, berarti ini tidak terjadi proses perubahan akte notaris terkait dengan kepengurusan baru. Nah, oleh karenanya, untuk menyelesaikan persoalan ini agar tidak di kemudian hari berhubungan dengan persoalan hukum, maka silakan saya menyarankan untuk segera melakukan perubahan anggaran dasar, perubahan akte notaris maksud saya, lalu di situ, ya, disusun kepengurusan baru dan itu diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, ya. Karena itu kemudian setelah diberitahukan, ya, dan masuk kepada Kementerian Hukum dan HAM, maka kemudian menjadi legal seseorang menjalankan kepengurusan dari sebuah yayasan. Demikian teman-teman sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.